bagi dalam 3 tahap, Mas. Jadi tanggap daruratnya kemarin dengan kita refocusing anggaran itu kita kasih treatment. Sekali lagi ini lebih banyak kami kepada ekonomi kecil sama mikro. Karena yang menengah ke atas sebenarnya insentifnya sudah banyak dan kami tugasnya mengawal. Sehingga kita buatkan desk di Biro Perekonomian kita terhadap perusahaan menengah atas yang dia harus mendapatkan restructuring di perbankannya, insentif-insentif pajak yang ada, terus kemudian kita coba handle, kita bantu untuk komunikasi masalah perburuhannya, karena mereka kondisinya memang sulit, itu faktanya ya. Nah itu yang sifatnya menengah ke atas. Nah yang kecil-kecil ini kita mulai kasih treatment dengan anggaran yang kita miliki agar mereka bisa bertahan dulu, minimal bertahan. Beberapa di antaranya pinter, mereka melakukan inovasi dengan memanfaatkan marketplace yang berjualan secara online ya, sehingga penjualannya bisa meningkat. Saya ngecek kemarin beberapa industri mebel, Pak Presiden juga sempat mampir, tadi pagi saya juga sepedaan mampir, ternyata buyer dari luar negeri masih bagus loh. Karena di Jawa Tengah ini furniture termasuk produk unggulan, apalagi solid wood-nya. Nah disitulah kemudian mereka menyampaikan kepada kami, tapi maaf Pak, beberapa kami rumahkan. Kenapa? Karena mereka di pasar ekspor kita di luar negeri belum dibuka pintunya. Mereka hanya mendelay saja. Karena shippingnya masih belum bagus, pelabuhannya masih belum bagus, tapi ordernya tidak dibatalkan, maka produksi masih berjalan. Ini kondisi-kondisi. Maka tanggap daruratnya kemarin kita kerjakan. Hari ini kita mencoba untuk masuk transisi sampai akhir Desember ini. Nah, transisi inilah stimulannya kita dorong, APBD perubahan kita siapkan agar ekonomi menggelinding dan skim-skim perbankan termasuk insentif yang diberikan oleh Presiden terkait dengan insentif bunga untuk KUR. Nah ini kan bagus ya, sehingga yang menengah kecil ini bisa hidup. Dan yang terakhir nanti kita harapkan pada saat recovery-nya mulai Januari dengan era APBD kita yang di 2021. Kami lagi bicara dengan kawan-kawan DPRD untuk mendesain itu yang saya kasih nama besok itu RAPBD-nya RAPBD pertolongan. Jadi ini rescue provincial budget yang kita siapkan untuk mereka atau warga dunia usaha bisa kita bantu. Jadi skimnya 3 tahap itu. Oke, berbicara soal pemulihan dan juga tentunya menghadapi pandemi COVID-19 harus ada koordinasi tentunya antara Pemprov dan juga Pemkot dan juga Pemkap. Kalau kita berkaca di Jawa Timur agak ada sedikit miskomunikasi antara Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya begitu ya. Kalau Jawa Tengah, Anda sebagai gubernur bagaimana tentunya memberikan sebuah benang merah dan juga keterkaitan satu koordinasi antara Pemprov dan juga Pemkap dan juga Pemkot yang berada di Provinsi Jawa Tengah sehingga sekata begitu. Kami punya WA group ya, dan kawan-kawan Bupati Wali Kota ini menyampaikan secara rutin, maka kami pantau. Ketika terjadi perkembangan ekstrim seperti Semarang Raya, wabil khusus di Kota Semarang, kami punya atensi khusus. Apa Pak Wali Kota yang perlu dibantu? Anda sudah tracing-nya sudah melebihi dari target, tapi kenapa masih naik? Oh berarti model rem gasnya harus diterapkan. Kemarin gasnya agak ditambah, ternyata ini juga nambah. Maka mari kita rem lagi, kita balikin lagi. Kemarin jam malamnya sampai jam 8, ditambah sampai jam 10, coba kembalikan sampai jam 8 lagi. Itu artinya kita memitigasi risiko karena akan ada gejolak sosial. Biasanya ini terkait dengan kepentingan perut dan ekonomi. Nah kami berikan atensi khusus pada daerah itu. Kami